Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Itu dia sejumlah informasi dalam Newsline Update yang kami sudah sampaikan untuk Anda, dan kini Newsline saya kembalikan ke rekan Fitri Megantara. Fitri, silakan. Terima kasih Febrian Ahmad atas Newsline Update-nya. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dalam sepekan terakhir, cuaca dingin menyelimuti wilayah Bandung Raya. Sejumlah warga yang beraktivitas merasakan cuaca dingin sehingga harus mengenakan pakaian tebal atau jaket. Cuaca dengan suhu dingin di wilayah Bandung Raya ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Bahkan untuk hari ini suhu dingin mencapai 17 hingga 19 derajat Celcius. Suhu dingin tersebut dirasakan warga terutama di pagi hari. Oleh karena itu, sejumlah warga yang beraktivitas pun mengenakan pakaian tebal atau jaket untuk beraktivitas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 1 Bandung memberikan penjelasan terkait fenomena cuaca di Bandung Raya yang mencapai 15 derajat Celcius. Perubahan suhu terjadi karena saat ini seluruh wilayah Jawa Barat mulai memasuki musim kemarau. Perubahan tersebut ditandai pada siang hari di mana udara terasa panas terik hingga mencapai 33 derajat Celcius sehingga menyebabkan tutupan awan hampir tidak ada serta terasa panas. Pemirsa, untuk mengetahui fenomena suhu dingin yang terjadi di Bandung, saat ini kita telah terhubung dengan Yan F. Permadi selaku forecaster BMKG Bandung. Selamat siang Pak Yan. Selamat siang Mbak Fitri. Ya Pak Yan, sebetulnya apa yang menjadi pemicu fenomena suhu dingin yang terjadi di Bandung bahkan sampai bisa mencapai 15 derajat Celcius ini? Ya, sebetulnya fenomena cuaca dingin pada puncak musim kemarau itu adalah fenomena yang wajar terjadi ya. Ini adalah bukan sesuatu fenomena meteorologi yang baru, tapi memang setiap puncak musim kemarau ditandai dengan salah satunya adalah suhu yang dingin. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kondisi perawanan ya, atau tutupan awan di suatu wilayah. Pada musim kemarau ini tutupan awan yang terjadi sangat minimal sehingga sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi jumlahnya juga menjadi maksimal ya. Nah, makanya pada musim kemarau seperti ini pada siang hari kita rasakan cuaca yang suhunya panas terik ya. Nah, itu karena tutupan awannya minimal sehingga sinar matahari yang masuk ke permukaan juga jumlahnya maksimal. Nah, pada malam hari kondisi perawanan ini masih tetap sama, jumlahnya sedikit sehingga sinar matahari yang dipantulkan kembali ke luar itu jumlahnya juga maksimal. Sebagaimana kita ketahui bahwa benda padat itu hanya menyimpan kalor lebih sedikit daripada benda cair, sehingga pelepasan energi matahari yang diserap pada siang hari menjadi lebih cepat terbuang pada malam hingga dini hari. Nah, oleh karena itu pada malam hingga dini hari bahkan sampai pagi hari suhunya terasa dingin. Itu adalah faktor yang pertama dari jumlah tutupan awan. Yang kedua adalah faktor monsun Australia. Penyebab utama terjadinya musim kemarau ya di wilayah Indonesia adalah salah satunya adalah monsun Australia. Adalah angin yang bertiup dari benua Australia menuju Asia melewati kontinen maritim Indonesia ya. Nah, pada saat ini di Australia sedang terjadi musim dingin sehingga suhu atau kondisi dingin dan kering ini dibawa oleh masa udara kering dan dingin ini dibawa oleh angin monsun Australia tersebut melewati wilayah kontinen maritim Indonesia sebelum mencapai benua Asia ya. Nah, itu yang kemudian membuat kondisi suhu di wilayah terutama wilayah selatan Indonesia itu menjadi lebih dingin ya pada puncak musim kemarau ini. Dan yang ketiga mungkin terutama untuk wilayah-wilayah di permukaan ya,
kondisi tinggi permukaan atau elevasi suatu wilayah juga mempengaruhi ya. Seperti kita ketahui biasanya dataran tinggi Dieng pada saat ini biasanya sudah terjadi bunga-bunga es ya di beberapa wilayah. Kemudian juga untuk wilayah Bandung kenapa dingin, perlu diketahui bahwa wilayah Bandung ketinggiannya mencapai 700 mdpl ya, dan misalnya wilayah Lembang mencapai sekitar 1.500 hingga 1.600 mdpl. Nah, secara teori bahwa kenaikan 100 meter itu suhu juga akan menurun sebesar 0,5 hingga 0,6 derajat Celcius. Nah, kondisi untuk wilayah-wilayah daerah dengan elevasi yang cukup tinggi juga menjadi salah satu faktor mengapa di wilayah Bandung dan sekitarnya sekarang cuaca terasa dingin. Mungkin demikian. Baik. Baik, Pak Yan, karena ini jelang musim kemarau seperti itu, artinya fenomena cuaca dingin seperti ini akan diprediksi sampai berapa lama, dan apakah kemudian walaupun menjelang musim kemarau ini masih terpantau curah hujan di berbagai tempat, terutama di Jawa Barat, Pak Yan? Ya, yang pertama mungkin ini bukan menjelang, tapi sudah memasuki puncak musim kemarau, Mbak Fitri. Dan kondisi ini akan diprediksi ya akan berlangsung hingga akhir Agustus 2023 ini. Dan memasuki bulan September biasanya kondisinya akan kembali berangsur-angsur menghangat lah dalam tanda kutip ya pada kondisi pada malam hingga pagi harinya. Mungkin begitu, Mbak. Oke, artinya sampai kemudian akhir Agustus ataupun menjelang September ini kondisi cuaca akan kembali normal ataupun menghangat seperti itu ya Pak Yan ya. Baik, terima kasih Pak Yan F. Permadi, forecaster dari BMKG Bandung. Terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Newsline untuk hari ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.